Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, begitu banyak misteri karya penyelamatan Allah di dalam hidup kita. Bukan tujuan hidup kita untuk memecahkan misteri penyelamatan Allah, tetapi kita diajak untuk memecahkan rencana dan karya penyelamatan Allah melalui diri kita. Karena kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, dengan mengutus sabda kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan. Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaannya dalam keagungannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu. Selamat pagi dan semoga berkat Tuhan memberkati kita semua. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan, mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal tersulit di dalam iman Katolik, mengenai Allah Tritunggal, di mana kita saat melakukan diskusi bersama teman atau diskusi dengan tokoh-tokoh agama yang lain, persoalan Allah Tritunggal mengenai keesaannya menjadi persoalan tersendiri bagi kita saat kita ingin menjelaskan tentang agama kita. Tetapi hari ini kita diajak untuk lebih memahami, mendalami daripada hanya sekedar memahami Trinitas sebagai kopi 3 in 1, sebagai daun, sebagai kopi, gula, susu, atau yang lainnya. Hari ini kita diajak untuk belajar dari sumbernya, yaitu dari kitab suci. Di dalam bacaan pertama hari ini, di dalam kitab Keluaran jelas dikatakan Allah adalah kasih. Allah memperhatikan bangsa pilihannya, bukan berlaku sebagai hakim, tetapi karena Dia adalah kasih, maka Ia mendidik dan mendampingi umat pilihannya dengan cara dan rencananya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal ini semakin membantu kita untuk mengerti apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dikatakan di sana kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Kita diingatkan sebagai orang Katolik, kita dipersatukan oleh 3 macam ikatan. Ikatan itu ialah cinta kasih Bapa sebagai sumbernya, rahmat yang diperoleh Putra karena misteri Paskahnya, dan persatuan cinta kasih Roh Kudus. Kita bisa mengenal Bapa yang adalah kasih karena Putranya yang hadir di tengah-tengah kita melalui sengsara, wafat di salib, dan bangkit. Dan kita pun akhirnya bisa tetap berpegang teguh pada iman kita karena bimbingannya dalam rupa Roh Kudus. Kita tidak bermain matematika. Allah pada hakikatnya satu, tetapi 3 pribadi. Tetapi kita belajar untuk memahami ikatan kasih. Di dalam keluarga, kita bisa menamakan keluarga bahagia ketika ada suami, istri yang adalah laki-laki dan perempuan yang tugasnya tidak bisa digantikan, tetapi mereka dipersatukan oleh ikatan rasa cinta, maka disebut sebagai satu keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin dengan keluarga ini agak sulit. Mari kita ganti dengan segitiga sama sisi. Kalau sudutnya berbeda berarti bukan segitiga sama sisi, tetapi sudut A, sudut B, sudut C adalah berdiri sendiri
A bukan sudut B, B bukan sudut C, tetapi mereka memiliki ukuran yang sama, tetapi memiliki peran masing-masing. Begitulah pribadi Allah Tritunggal. Mereka adalah satu. Kalau disebut mereka, tidak cocok juga. Tetapi Tuhan yang Esa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, bukan sesuatu yang berbeda, tetapi sama. Kalau kita bisa memecahkan ini, namanya bukan misteri Tritunggal Maha Kudus. Kenapa kok begitu sulit untuk dipecahkan? Itulah keagungannya. Tetapi kita bisa merasakannya di dalam hidup kita. Bagaimana peran Allah Bapa, bagaimana peran Allah Putra, dan bagaimana peran Allah Roh Kudus. Di dalam kitab suci semakin jelas. Peran Allah Bapa ditunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Peran Allah Putra dan Allah Roh Kudus ditunjukkan di dalam Perjanjian Baru. Dan tetap ada peran Allah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita beriman disibukkan hanya karena angka 3, 1, yang satu adalah 3. Tetapi mari kita belajar dari catatan pribadi yang diberikan oleh Yohanes mengenai sabda Kristus kepada Nikodemus. Cinta kasih Bapa yang kekal dinyatakan dalam dirinya, dalam pribadi putranya yang dianugerahkan demi keselamatan dunia. Bila kita menerima Kristus, maka kita akan selamat. Bila kita menolak Kristus, kita menghakimi diri kita sendiri. Orang yang sudah dibaptis dalam Roh mengakui imannya akan Putra Allah. Padanya terdapat kehidupan yang kekal. Jelas bahwa di dalam Injil Yohanes hari ini, dalam catatan pribadinya, Yohanes ingin mengajak kita untuk itu. Memahami cinta kasih Bapa yang dinyatakan dalam pribadi Putra. Dan orang akhirnya bisa mengakui akan Putra Allah, padanya terdapat kehidupan kekal karena bimbingan Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan kita disibukkan oleh angka, tetapi mari kita belajar memahami misteri Roh Kudus, misteri pribadi Putra dan pribadi Bapa. Semoga kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namanya misteri, tidak mungkin kita akan memahami sepenuhnya, tetapi ada kisah dari Santo Agustinus yang membuat saya akhirnya mengerti dan paham. Saat Santo Agustinus, seorang uskup Hippo, berjalan-jalan di pinggir pantai, dia melihat seorang anak kecil yang sedang membuat sumur kecil di pinggir pantai dan menggunakan tangannya hendak memindahkan air samudra ke dalam sumurnya. Lalu Santo Agustinus mengatakan, "Bagaimana mungkin, nak, kamu memindahkan air samudra ke dalam sumurmu itu?" Anak kecil itu dengan polos menjawab Agustinus, "Begitu juga karya dan misteri Allah. Bagaimana mungkin hendak kamu pahami dan selami dengan otakmu yang hanya kecil? Padahal Allah itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha belas kasih. Bagaimana mungkin engkau akan memasukkan di dalam otakmu yang hanya kecil itu?" Semoga ilustrasi cerita ini semakin membuat kita semakin teguh dalam iman. Yakinlah di dalam ikatan kasih kita akan memahami misteri Tritunggal Maha Kudus di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.